Nah, bagi teman-teman yang ingin menginstal bahasa pemrograman Python dan sampai sekarang masih bingung cara menginstal dan mengimplementasikan di Windows menggunakan Visual Studio Code, pada kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana cara menginstal si Python ini di Windows menggunakan Visual Studio Code. Nah, pertama-tama teman-teman membuka halaman website dari si Python ya di web browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Kalau untuk web browser bebas, teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, tidak masalah. Buka saja halaman websitenya www.python.org ya. Nah, akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita akan masuk ke bagian download ya. Nah, di mana Python ini sudah latest version untuk Windows ke versi 3.9.1 ya. Yang dimana sebelumnya ini masih tahap beta dan sekarang sudah stable ya, sudah bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya kita akan download si Python versi 3.9 ini. Nah, ini kita tunggu proses downloadingnya ya. Nah, sambil menunggu proses downloading Python ya, kita juga perlu menginstal yang namanya Visual Studio Code ya. Kenapa di sini saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menginstal dan menggunakan Visual Studio Code untuk Python? Karena text editor ini sangat ringan ya, sangat ringan dan enak ya, dimana di dalamnya terdapat banyak extension ya. Nah, selain menggunakan Visual Studio Code, sebelumnya saya juga pernah menggunakan yang namanya PyCharm. Nah, ini sangat pas sekali untuk Python ya. Akan tetapi di sini memiliki kekurangan di mana aplikasi ini sangat berat sekali ya. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki spesifikasi laptop atau komputer yang tidak begitu mumpuni, mungkin akan terasa berat nanti ketika digunakan ya. Maka dari itu saya akan merekomendasikan untuk menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, jika teman-teman belum menginstal, silakan di-download untuk download for Windows ya. Teman-teman bisa memilih Windows kali 64, bisa stable, diklik bagian icon downloadnya, atau langsung klik button download for Windows ya. Karena di sini saya sudah menginstal aplikasi Visual Studio Code, jadi saya tidak perlu lagi ya. Di sini sudah ada. Nah, bagi teman-teman yang sudah menginstal Visual Studio Code seperti saya ini, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial cara menginstal Python ya. Nah, oke, di sini sudah terinstall Python ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buka. Nah, ini kita klik install now. Nah, ini kita tunggu proses instalasinya ya. Nah, ini setupnya sudah successful ya. Sudah sukses berarti kita menginstal Python. Selanjutnya kita close. Nah, untuk memastikan apakah si Python ini sudah benar-benar berhasil terinstall di Windows kita, selanjutnya kita akan membuka command prompt ya. Kita akan ketikkan seperti ini. Python version. Nah, mengapa pas saya cek si versi Python ini 3.7 ya? Karena pada sebelumnya saya sudah menginstal si Python ini untuk versi yang 3.7 ya. Karena sebelumnya itu untuk Python versi 3.9 itu belum latest version ya, atau stable ya. Jadi saya menginstal yang 3.7 ya. Ya, sebenarnya harus saya ubah lagi ya, tapi tidak masalah, hanya berbeda versi ya. Oke, untuk selanjutnya kita close. Nah, jika teman-teman si Pythonnya sudah muncul versinya 3.9 pada saat download sebelumnya, berarti sudah berhasil terinstall ya, sukses ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke Visual Studio Code ya. Kita akan buka. Nah, oke, di sini kita akan membuat folder terlebih dahulu ya untuk si Python ini. Saya akan beri nama Python. Nah, jika sudah, kita drag and drop, kita lepas di sini. Nah, selanjutnya kita membuat file yang bernama main.py. Mengapa dinamakan main.py? Dikarenakan ekstensi dari si Python itu py untuk belakangnya. Seperti bahasa pemrograman PHP, belakangnya PHP gitu. Atau HTML, belakangnya HTML. Tapi kalau si Python ini ekstensinya itu py ya. Nah, ini kita close saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian extension ya. Kita ketikkan di sini Python. Nah, ini logonya seperti ini ya, untuk menginstal debugging ya, agar si output si Python ini bisa dijalankan di Visual Studio Code ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, dimana di sini juga bisa melihat kesalahan pada saat kita mengoding ya. Nanti akan didetect sama si extension Python ini. Nah, ini kita install. Ini ada statusnya installing ya. Nah, oke, ini muncul notification ya. Ini kita klik OK. Nah, oke, kita masuk ke dalam file si main.py ya. Kita akan tes seperti ini. Print hello world.
Nah, kita save, kita run ya. Ini muncul status icon debuggingnya. Oh, ini ada statusnya ditemukan. Coba kita restart extension ya. Nah, ini muncul ya di terminal, outputnya hello world ya. Coba akan kita pindahkan di sebelah kanan biar terlihat enak ya. Oh, ini berantakan, kita clear. Coba kita running lagi. Hello world. Oke, sukses ya. Kita menjalankan si Python ini di Visual Studio Code ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan cara unik ya, dimana kita akan bisa memberikan huruf ini besar atau kecil ya. Dan kita juga bisa mengganti temanya juga ya di Visual Studio Code dengan mudah ya. Caranya kita membuat new folder seperti ini. Kita tulis titik Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa lihat mengapa di sini ada ikonnya ya. Nah, oke, nanti saya akan beritahu. Selanjutnya kita buat dulu di sini new file yang bernama setting.json ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu cara memberikan icon ini agar terlihat unik ya, kita akan masuk ke dalam extension. Kita akan masuk di sini seperti Visual Studio Code icon nih, kita lihat. Nah, ini ya, teman-teman bisa diinstal Visual Studio Code strip icon ini. Karena saya sudah menginstal, berarti sudah tidak perlu menginstal lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada icon-iconnya, jadi terlihat unik ya, seperti itu. Nah, lalu kita menginstal juga yang namanya Noctis. Nah, ini merupakan template dari si Visual Studio Code ya. Nanti kita akan bisa implementasikan. Ya, ikonnya seperti ini ya. Nah, ini saya sudah menginstal juga, jadi teman-teman bisa diinstal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam file setting.json yang sebelumnya kita buat ya. Nah, oke, selanjutnya akan kita ketikkan kode seperti ini. Buka kurung ya. Ini saya lupa namanya apa sih ya kalau buka kurung seperti ini. Suka lupa terkadang nama si buka kurung ini ya. Oke, tidak jadi masalah. Pokoknya buka kurung ini yang agak ada lancip-lancipnya di pinggir ya. Nah, selanjutnya kita ketikkan editor font size, lalu di sini titik 2 kita beri misalnya 20 deh, kita beri koma, kita save. Nah, ini kok teksnya tidak berubah menjadi besar ya. Oke, kita akan cek lagi kenapa tidak bisa berubah. Oh iya ya, namanya ini seharusnya settings ya, pakai S di belakangnya, jangan setting saja. Kita tambahkan S seperti ini. Coba kita ganti 20. Nah, ini ya, berubah jadi besar ya. Tapi ini terlalu terbesar banget, kita akan beri yang sewajarnya, 14. Selanjutnya kita berikan seperti ini, Windows, zoom, level. Lalu kita beri satu ini, koma. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi ini terlalu besar, mungkin kita bisa beri 0. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman bisa atur seperti ini 5. Nah, ini mungkin akan lebih besar lagi. Wow, seperti ini ya 5 ya. Gimana ini saya ngeliatnya ini? Kita masuk ke setting JSON. Kita kembalikan lagi 0 ya. Nah, kalau kita beri 1. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ketikkan terminal integrate font size. Lalu kita beri 12 misalnya. Nah, ini tujuannya ini untuk memberikan size pada terminal ya. Kita akan buka terminal. Nah, seperti ini kita akan lihat ya. Coba kita beri di sini 20. 15 deh. Nah, ini berubah ya. Kita beri 20. Jadi, terminal integrate font size ini untuk memperbesar dan memperkecil ukuran dari font ya yang ada di dalam terminal ini ya, tulisannya ya. Ini 14 saja. Nah, di sini kita akan ketikkan Workbench color theme. Ini kita ketikkan Noctis seperti tadi ya. Oh, ini Workbench. Ini untuk tema. Coba kita bisa lihat temanya apa saja. Nah, ini teman-teman bisa memilih temanya ya, sesuai selera ya. Misalnya kita beli yang Monokai, kita save. Nah, ini akan berubah seperti ini ya. Lalu kita akan ganti lagi misalnya Solaris Light, kita save.
Nah, berubah-berubah ya. Saya akan mengganti notice seperti tadi. Notice. Nah, kalau ini temanya agak terlihat enak ya. Dari warnanya juga. Nah, ini yang terakhir kita akan bisa beri perintah seperti ini. Workbench. Icon themes. Ini kita bisa klik. Lalu Visual Studio Icon. Tujuannya agar kita bisa melihat icon seperti ini ya. Ini saya sudah muncul karena memang sebelumnya sudah disetting ya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman bisa save. Nah, tidak ada perubahan ya, karena sebelumnya saya sudah men-setting si Visual Studio Code icon ini ya. Jika teman-teman men-setting ini lalu men-save Ctrl+S, nanti akan muncul icon-iconnya ya. Nah, ini seperti ini ada iconnya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat iconnya. Oh, ini salah sebenarnya. Sebesar ya. Oh, ini besar ya. Misalnya 20. Nah, ini kita kembalikan 12 saja deh biar enak. Nah, oke. Jadi untuk setting JSON sudah sukses ya. Teman-teman bisa menyesuaikan selera teman-teman ya. Lalu ini kita masuk ke dalam main.py ya. Yang tadi ini hello world. Berarti ini sudah sukses ya. Kita menginstal dan mengintegrasikan si bahasa pemrograman Python ini di Windows menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, kita akan ketikkan lagi seperti ini. Hello world. Selamat pagi Haryanto misalnya. Kita save, lalu kita run. Nah, sukses ya. Sudah sukses. Nah, jika teman-teman ingin menghapus, bisa ketikkan clear di terminal, lalu terhapus ya. Sudah bersih seperti itu. Dan oke, akan saya akhiri saja video tutorial menginstal Python di Windows menggunakan Visual Studio Code. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali di video tutorial-tutorial berikutnya.